Halo Gunners, kembali lagi sama gue Vero di segmen preview, ya bukan preview lah, berita Arsenal sepekan seperti biasanya. Di apa aja sih berita Arsenal yang menarik, terutama soal transfer, apalagi udah deket-deket musim dingin lah ya, bahkan udah Januari. Soal ya khususnya apalah yang terjadi di sepekan ini di Arsenal lah ya, mulai dari adanya Arsenal mulai tertarik dengan back back nomor satu dari Munchen, siapakah itu, sampai sampai akhirnya beberapa pemain Arsenal kayaknya mulai dilirik, terutama lapis duanya siapa saja, itu langsung kita bahas. Oke, mulai kali ini nggak ada berita sedih, berita senang, jadi gue cuma bahas berita transfer ya. Ya sebenarnya ada juga sih yang bisa dibahas tadi, cuman ya lebih ke reaksi after laga aja sih, jadinya kayak nggak ada yang perlu dibahas banyak lah. Oke, gue mulai dari ini. Arsenal mulai menaruh perhatian yang cukup penuh terhadap uh, Zubimendi maupun Neto di Juli 2024. Ya, kalau Zubimendi mungkin gue masih paham karena dia emang ngincer apa namanya, perlulah lini tengah. Cuman gue nggak paham itu kenapa diincer Neto ya. Kenapa? Memang gue pernah nyetet kalau sayap kanan itu penting buat pelapisnya Saka. Sorry motor. Cuma masalahnya kalau misalkan dia udah ngincer Osimhen, katanya yang paling kuat ya. Ya kan, apa namanya, Gabriel Jesus bisa digeser ke kanan gitu loh, secara teorinya gitu loh, biar nggak perlu kayak apa namanya, biar nggak perlu beli-beli gitu. Ya kecuali beberapa pemain seperti SR Nelson kejual 20 gitu kan, 20 ya, ya bagus sih bisa misalkan. Tapi kalau misalkan cuma kejual 15-10 juta, ya ngapain lu ngincar banyak pemain gitu, apalagi terkena FFP kan. Terus kemudian ada lagi berita, itu dari beritanya dari Athletic UK, salah satu berita yang kalian lebih familiar dengan Poundstone dibanding Athletic UK. Terus kemungkinan kita bahas dari tim and Newsticks, ya gue nggak tahu cara baca, pokoknya media Inggris nih, kayaknya ini nggak tahu, kayaknya nggak seberapa terkenal ya. Yakni Arsenal doyan banget ini ya gue tambah kata banget sama Jarell Hato, back yang 17 tahun, kayaknya dia berharap ini back bakal kayak Saliba di 3 tahun lalu gitu ya. Oke, good luck aja gitu. Sebelum tentu Arteta masih menjabat juga di masa itu gitu, di 3 tahun ke depannya gitu, palingan nanti bakal dipinjemin terus gitu. Kalau di harganya 20 juta ya ambil aja sih, tapi kalau harganya buat gue mahal ngapain, 30-40 ngapain, mending jadi starter sekalian gitu. Terus kemudian dari Footy Insider nih, masih media Inggris juga, gue kaget Arsenal katanya mau jual Kiwior. Anjir, ngapain jual Kiwior gitu loh, udah punya back tengah apa namanya, pelapisan cukup oke. Mungkin Kiwior lebih kayak Ben White lah ya, so-so aja lah, tapi bukan berarti juga buruk. Kita perlu lah pelapis yang satu level, masih satu level sedikit di bawah starter. Terus kemudian Turki melirik Cedric ya, you know lah ya, gue nggak terlalu bahas banyak. Cedric emang tinggal 6 bulan terusnya kontraknya, dan it's good for the uncle gitu. Terus kemudian Arsenal, ternyata gue kaget itu, ini dari Daily Mail, kalau dia menolak Crystal Palace buat ketiga men. Tapi kabar yang paling terakhir kan katanya 40 juta pound, terus sekitar 45 juta baru baru dia Arsenal mau lepaskan. Ya gue udah tarik. Oke, sebelum bahas tentang beberapa pemain Arsenal ini yang yang dilirik, ya silahkan subscribe kalau kalian suka, karena yang baru subscribe tuh 8 men, 8 anjay. Udah 3 tahun konten tapi masih gini-gini aja ya. Curhat dikit gitu. Oke, langsung kita bahas lagi. Akhirnya apa ya, Arsenal siapa namanya, Newcastle melirik ISR. Ini gue paham sih ini gue cukup kaget kenapa Arsenal Newcastle incer apa namanya, mungkin buat ditaruh sebagai lini tengah ya, lebih gelandang serang buat gue itu oke. Tapi kalau ditaruh sebagai sayap kiri kayaknya udah ada Brandon sama si siapa itu yang gue demen dari Leicester tuh, gue lupa namanya. Sama sih kalau di sayap kanan kan sebenarnya cuman ada si siapa yang orang kayak ada di tiga sama Jolinton. Buat gue ya oke lah, misalkan dia sebagai lini tengah. Dan buat gue ini juga demi karirnya ISR, si Asin gak pernah dipakai, men, hasil kasih gue mati ISR nih.
Terus kemudian Arsenal tertarik pada yang tadi kan gue state di awal, kalau Arsenal tertarik pada back nomor satunya Bayern Munchen yakni De Ligt, sama back nomor satunya Dortmund yakni Schlotterbeck. Gue nggak tahu gimana cara bacanya yang benar, tapi kurang seperti itu. Ini dari Gunnar Block, dan gue juga nggak tahu Gunnar Block ini ngambil dari mana gitu kan, soalnya ini blog pasti dia itu medium kedua gitu, belum medium pertama informasinya gitu. Ya gue juga bingung kenapa back ya, apalagi Schlotterbeck ini back kaki kiri gitu. Guys, gue perlu pengen berita informasi kenapa sih ini penting ya, karena sebenarnya bukan penting dalam artian ini pas apa enggak, tetapi biar kalian tahu polanya Arsenal tuh gini loh. Misalkan dia tuh ngincer Declan Rice. Sebelum Declan Rice itu datang, udah banyak opsi-opsi yang lumuran, dan itu fokusnya di satu posisi aja, yakni DM gitu. Dan akhirnya yang datang kan Declan Rice. The same thing bakal terjadi juga pada posisi back kiri, karena akhir-akhir ini yang dirumorkan datang ke Arsenal itu adalah mulai dari Gonzalo Inacio sama sini terakhir Schlotterbeck, itulah back tengah kiri, dan kemungkinan dia bakal datang. Kemungkinan mungkin saja bukan back Schlotterbeck maupun Gonzalo Inacio, tetapi kemungkinan back lain. Tetapi yang jelas bakal direnovasi adalah back tengah kiri. Apalagi ada kabar kalau Arsenal pengen ngejual QR. Ini sebenarnya bukan kabar tapi rumor gitu. Ya kali Arsenal bikin statement resmi kalau Arsenal bakal ngejual, enggak, itu kan yang bikin statement itu cuman karyawan lagi, wartawan sudah. Oke, balik lagi, akhirnya ternyata gue cukup kaget, Nelson dilirik Sevilla dan Wolves. Ini berita dari CBS Sport. Buset bro. Gue berharap juga Nelson juga pergi deh asli. Kenapa gue berharap? Demi kebaikannya dia asli. Lu tahu nggak? Arsenal nggak beli sayap kanan. Makanya mau perpanjang kontraknya Nelson. It's okay, fine. Dengan alasan mungkin ya Saka jarang cedera. Tapi siapa yang menjamin Saka tiba-tiba drop performanya gitu? Seperti ketika beberapa waktu lalu, malah yang dipakai itu Gabriel Jesus. Ya sebenarnya juga gue harap gitu. Tapi malah si Nelson ini kayak seperti anak tiri anjir, nggak kayak plan ketiga malah. Gue sih mending dia pindah anjir. Gila lah. Walaupun mungkin gajinya bakal turun dikit, tapi it's okay daripada main tapi nggak dapat jam terbang gitu. Kemudian terakhir yang cukup buat kaget ya, dan lagi-lagi nih polanya selalu sama. Beberapa striker lini tengah itu dirumorkan bakal ke Arsenal selain Ivan Toney sama Osimhen yang paling kencang. Dua nama baru adalah ini dari James Banks ya. Sebenarnya dari sisi Sport juga, yakni Boniface dan Lautaro bakal diincar. Boniface it's okay lah, dia tinggi juga, kerja keras dan lain-lain. Cuma gue belum paham kenapa Lautaro. Lu udah tahu tuh Gapsus anjir. Gapsus tuh bukannya jelek, cuma dia tuh udah tipe yang pekerja keras tapi pendek, skillful gitu, dan bukan jaminan 20 gol semusim. Mungkin harus 20 gol lah, tapi 18 19 gitu. Why you should not focus on Osimhen atau Vlahovic? Masa sih lu masih dendam sama Vlahovic gitu? Kenapa nggak coba lirik gitu? Ada kurang tahu juga lah. Padahal itu opsi yang paling realistis. Mau dilepas 80 juta sama Juve enggak, tapi nggak ada yang mau sampai sekarang. Tapi sudah lah ya, itulah Arsenal, dan we hope dapat gelandang sama fullback lah minimal di musim ini, karena Arsenal juga nggak sebegitu percaya sama nggak percaya sama Cedric, dan tengah juga pelapisnya seperti Vieira, Partey sama ASL tuh kadang rawan BPJS, khususnya Partey sama ISR ya, dan itu penting banget, makanya beli tengah sama strike sama back gitu. Cuma yang gue bingungnya kok back tengah gitu, bukan back sayap. Tapi sudah lah ya, oke lah. Itu dari gue, see you in the next video guys.